Udah mulai. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak udah klik video ini. Nah, di video kali ini aku cuma mau bilang, kemarin aku itu libur. Padahal posisi kakak itu dirawat di rumah sakit. Kakak di rumah sakit kurang lebih udah 1 minggu lebih. Dan pas aku libur itu ya kurang lebih pas aku udah 1 minggu di rumah sakit. Karena kakak masuk rumah sakit kan hari Senin. Aku liburnya Sabtu dan Minggu. Sabtu malam keluar, Minggu malam pulang. 24 jam kayak gitu ya teman-teman. Karena sebelum aku libur itu pasti udah atur jadwal sama majikan saya. Jadi nggak tahu kalau akhirnya kayak gini. Waktu aku detik-detik mau libur malah kakeknya masuk rumah sakit. Tapi alhamdulillah majikan pengertian banget, masih tetap mengizinkan saya libur. Walaupun majikan juga deg-degan, nggak tahu cara merawat kakek. Karena sekarang kakek kan harus pakai selang makan, terus selang kencing, harus dibulak-balik badannya. Jadi lebih sangat-sangat harus hati-hati ngerawat badannya, ngerawat kakeknya. Terus sekarang ini kakek kondisinya juga belum stabil. Udah 5 hari nggak mau buka mata, merem terus, tapi dipanggil masih nyaut. Nah, karena kan aku liburnya jajan sama adik saya jauh-jauh dari Hualien ke sini. Jadi ya udah majikan bilang nggak apa-apa karena emang kan nggak ada yang tahu musibah kapan datangnya. Jadi kalau kamu libur ya dinikmati aja liburnya, tapi jangan lupa ajarin aku bagaimana cara merawat kakek. Majikanku tuh bingungnya cara merawat kakek. Terus dia tak kirimin video majikanku, ini bos tutorial cara merawat kakek gitu. Bosku seneng banget katanya. Walaupun pada akhirnya ya teman-teman, aku pulang-pulang libur itu badan kakek lecet semua ya Allah. Karena mungkin ya namanya majikan nggak pernah merawat lansia. Kalian pengen tahu bagaimana keseruan saya mengajari majikan kayak gini.还没给阿公翻身的话，都先床把它平平的。床已经平平，这样都比较好给阿公用。就小心那个尿尿的。慢慢这个齿头把它先拿起来，阿公脚，好脚，好不要紧张，好不要紧张，放冰箱。因为阿公刚刚翻那边，所以等一下都翻这边。脚，好放冰箱，好放冰箱。因为阿公有放那边，所以身体都先给他往这边多一点。来，1、2、3，哎呀，阿公脚哦，1、2、3，好，好，放冰箱，好放冰箱，好，好，翘屁股哦。1、2、3，好，好，脚放冰箱。有给阿公翻身的话是脚，把它这样子，然后腿到这身体，1、2、3，好，好，现在给阿公摆背。摆背的话是这边到上面就好了，不要弄到下面。摆完了给阿公躺平，好放冰箱。因为阿公会把身体硬硬，所以慢慢用。来放冰箱，好不用它，手放冰箱，放冰箱。好，放冰箱。好，因为手会抓，所以我
我要周坛，就先我给阿公绑起来，手放经上，好，把它放经上，把它放经上，阿公，来放经上。如果有人帮忙的话，都不用绑起来。拜拜完了，都可以盖世周坛。阿公，周坛哦。乖乖哈，那个坛抽完了，现在给阿公翻身弄好，再喂牛奶。阿公翻身哦，腿大的身体1、2、3，然后放地上。把吃的都放这边。阿公起来哦，然后起来放地上，然后放地上。手放地上。手放着，衣服弄好，好放地上，放地上，放地上。头跟脚先弄高，脚是不用这么多啊，头是高一点，灌牛奶的时候都要高一点。我先抽看看阿公有没有消化，这个还没放进去的话，是先这个也要把它吃起来。那个公鸡还是什么风才不会进去里面这样啊，所以第一先这个把它吃起来，然后打开，看阿公有没有消化，然后就放着。这样子的话没有牛奶了，水了。这样阿公已经消化了 ，OK 了，可以喂牛奶。可是如果抽的话，还很多牛奶都不行再喂，这样还没消化。Dan这个东西itu. Terus kemudian ini yang udah disedot dimasukkan lagi ke dalam airnya. Kemudian ditekuk selangnya. Nah, ditekuk kayak gini. Habis itu dicabut lagi. Setelah itu ditarik suntikannya. Dimasukkan lagi. Tapi kalau mau masukin selangnya harus ditekuk kayak gitu ya, baru dikasih air buat ngebersihin yang tadi. Terus dilepaskan pelan-pelan kayak gini sambil dipijit-pijit selangnya supaya selangnya itu bersih, kurang lebih seperti itu, supaya nggak kotor ya. Jadi selangnya dibersihkan. Nah, langsung ditekuk lagi, jangan sampai ada angin yang masuk. Ditekuk, terus diambil, terus baru dikunci. Nah, ditutup. Setelah ditutup, oke, selesai. Kurang lebih seperti itu. Aduh, ngejelasin nulisnya capek teman-teman, jadi pakai ngomong aja. 这个牛奶是包200 cc 的水，大概一半就好了。这个牛奶的话是。 Nah, kemudian di sini aku menjelaskan sama majikan saya bahwa susunya kan sasetan. Harus dituangkan dulu ke dalam mangkuk ini, kemudian kasih air panas dan air biasa. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Kemudian ditaruh di dalam terus dikocok-kocok gitu aja terus. Nanti susunya itu udah bisa lumer sendiri, udah bisa tercampur rata sama air, nggak perlu diudek-udek, diaduk-aduk. Kalau diaduk-aduk itu malah jadinya kayak merengkel, merondol gitu loh teman-teman.
Setelah itu siapkan air putih juga nanti buat ngasih minum susu kakek. Setelah itu kita waktunya ngasih minum susu kakek, sama kayak yang tadi ya, ngasih minum susunya juga sama kayak ngasih minum air. Selangnya ditekuk dulu kayak gini. Nah, ditekuk teman-teman, kemudian dibuka, dituncep ke jelek. Oke, sekarang kemudian masukkan air dulu. Harus dilihat berapa mili karena nanti kan harus dicatat kakek makan susunya berapa, minum airnya berapa. Jadi harus dilihat itu berapa sisinya, kurang lebih seperti itu. Di sini aku menjelaskan sama majikan. Mohon maaf ya, aku pakai ngomong aja karena kalau pakai nulis 5 tahun rabar-bar, sedangkan aku masih sibuk mengurus kakek. Mohon maaf ya, terima kasih atas pengertiannya. Lanjut kemudian tak kasih minum susu ya, kurang lebih seperti itu. Ditekuk selangnya. Setelah susu udah penuh kemudian dibuka alon-alon jelek. Nah kayak gini teman-teman, dinteni sampai susunya pelan-pelan habis karena kakek minumnya susu 200 ml. Nah, pelan-pelan dan jangan lupa sebelum kakek minum susu kepalanya harus tinggi ya, setengah badan kayak gitu. Duduk, posisinya agak duduk kayak gitu maksudnya. Ya Allah, mohon maaf omonganku belepotan karuan. Tak entah ini bisa ngombe susu kakekku. Nah kemudian tak inceng tak sawang tak melaku kakekku tangannya utik-utik ora sampean. Nah dilihat kalau susunya udah mau habis kayak gini, dipantengin terus. Aku menjelaskan sama majikan kayak gitu, pantengi bos susunya kalau udah mau habis tekuk meneh. Nah setelah ditekuk baru diserudukkan, baru disokkan ini susunya lagi kayak gitu sampai seterusnya. Nah oke, ditekuk lagi, dibuka lagi kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Apabila ada yang kesalahan dalam tutorial saya cara mengasih minum susu kakek, tolong bisa tulis di kolom komentar karena aku juga masih tahap belajar ya teman-teman. Aku bukan seorang suster, aku hanya perawat pembantu. Jadi ya otodidak, enggak kursus-kursus dokter-dokteran, suster-susteran kan enggak, cuman otodidak, tahu aja pengetahuan cara ngasih minum susu lewat selang. Sudah itu otodidak selama aku kerja di Taiwan. Oke, ini waktunya ngebersihkan. Tak bersihkan, aku jaki. Setelah dikujaki jangan lupa diplenet-plenet nanti ya. Setelah ini diplenet-plenet selangnya biar bersih, kurang lebih seperti itu. Omongan kita ini bisa kejaran, mohon maaf ya teman-teman. Boring daripada di rumah sakit ngapain toh, mending ini jagung karo sampean ya. Mohon maaf bila kalian ada yang nggak paham dengan bahasa Indonesia saya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa saya, mohon maaf ya. Nah diocak-ocak kemudian dilepasin pelan-pelan, terus diunter-unter. Tina, orang bawa unter-unter Tina. Nah sekali lagi teman-teman, nah baru gini terus diunter-unter. Maksudnya tuh dipenyet-penyet biar bersih gitu selangnya teman-teman. Nah ya Allah, ngomong apa mana bingung teman-teman. Ini waktu itu buat videonya aku dadaan karena buru-buru banget gitu loh, jadi tak buat biar majikan itu nggak bingung cara ngejaga kakek. Walaupun pada akhirnya juga bingung juga sih, namanya majikan nggak pernah jaga lansia ya. Aku juga udah berterima kasih banget dibantuin jaga kakek gitu, dibolehin libur ketemu adik saya jauh-jauh dari Hualien. Udah selesai kayak gini, diambil, tutup. Kemudian saya mau nulis. Nah, ini ditulis kakek minum susunya berapa, makannya berapa. Di sini juga ada BAB-nya berapa, pipisnya berapa, semua ditulis di sini, nanti dicek sama suster. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah ya. Nah, teman-teman kurang lebih seperti itu. Mohon maaf nggak semua aku videokan, itu masih ada tak cupli-cupli. Sebenarnya kalau mau balik badan itu aku juga kasih olahraga kakek. Tapi aku nggak mungkin menyuruh majikan yang terlalu berat, karena kata majikan yang nomor 1, dia ngejaga kakek itu sambil lihat videoku, sambil ngerawat kakek, sampai bilang kayak gini, aku nervous Tina, aku nervous, aku takut gini, aku takut gitu. Karena majikanku yang satu rumah yang nomor 1 emang teliti banget teman-teman. Tipe orang itu yang pengennya tuh ya pokoknya teliti, hati-hati dan sempurna kayak gitu. Jadi dia takut melakukan kesalahan. Ketakutan majikanku nomor 1. Aku pulang libur dia cerita aku takut gini. Nah, kalau majikan nomor 2 nyantai orangnya, nyantai, yang nggak terlalu nervous gitu, ya udah dijaga aja, dirawat aja. Katanya waktu paginya kan dirawat majikan nomor 2, katanya BAB 3 kali, udah dibantuin ganti. Terus aku pulangnya kan sekitar jam 10-an atau berapa gitu ya, setengah 10, tapi majikan turunnya tuh jam 10. Terus bilang ke gini, Tina udah tak bantu balik badan, udah tak bantu bersihin BAB, tinggal 1 kali lagi minum susu. Nah tengah malamnya jam 1-an aku balik badan, tepuk punggung, terus tak kasih minum susu. Pas tak cek pampasnya, awalnya lukanya nggak ada di sini. Awalnya kan di pantat sama di pantat sini. Pantat sini lecet juga. Terus di sini kan cuma 1, timbul lagi jadi 2. Jadi
Mungkin nggak tahu kenapa, aku juga nggak mau menyalahkan majikan karena emang kulit kakek itu sensitif banget gitu. Tapi alhamdulillah setelah aku laporan ke majikan bos, kemarin kakek udah di balik badan, di ini itu, dia udah. Tapi mohon maaf bos, ini kakeknya ada luka. Aku juga bilang gitu ke majikan, mohon maaf ya ada lukanya ini, ada tambah luka 2, aku bilang kayak gitu. Tapi udah tak jaga dengan baik ya bos, aku tahu nggak apa-apa karena emang kulit kakek itu sensitif dan kata dokter juga kakek ini tubuhnya kekurangan air, jadi kulitnya tuh gampang banget lecet atau kering gitu loh. Padahal udah dikasih vaselin teman-teman, udah dikasih hand body, vaselin apa-apa, cuman langsung kering gitu. Jadi kulitnya sangat sensitif banget, lukanya di mana-mana. Ya udah, itulah keseruan ngasaan, itulah video sebelum saya libur. Saya harus menyiapkan video dulu praktek teori bagaimana cara merawat kakek. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Aku kan mungkin ngempat irungku batal teman-teman. Irungku pasak.